kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu. Shalom, Romo, Suster, Frater, sahabat Daily Mercy, dan semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mulai Rabu Abu ini, 14 Februari, kami mengadakan sharing kerahiman tentang kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kita rasakan, dan mari kita berbagi. Seperti dikatakan dalam buku harian, ada beberapa yang akan saya bacakan, nanti bisa dibaca untuk selengkapnya. Dalam nomor 723. Rahmat yang aku berikan kepadamu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk sejumlah besar jiwa lain. Para sahabat terkasih, edisi perdana sharing tentang kerahiman, tentang belas kasih Allah ini akan kita dengarkan dari Romo moderator kita, Romo Renov Omi. Dan mari kita dengarkan dan kita sharingkan pengalaman-pengalaman kita akan kerahiman Allah. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam kerahiman. Di awal masa Prapaskah ini yang kita tandai dengan Hari Rabu Abu, kita semua umat Katolik diajak untuk menyadari akan belas kasih Tuhan, akan pengampunan Tuhan yang sungguh berlimpah untuk kita, yang kiranya membuka hati kita untuk kembali kepadanya. Pesan ini yang dibawakan oleh Santa Faustina di dalam hidupnya. Ia yang menyaksikan Yesus yang mengalami sengsara untuk keselamatan kita. Dan dalam kesempatan yang istimewa ini juga kita akan mengawali sharing iman kita tentang kerahiman ilahi. Devosi kerahiman ilahi mengingatkan saya kembali akan peristiwa ketika saya masih berada di seminari menengah. Waktu itu di Seminari Menengah Petrus Claver Makassar. Saat duduk di kelas 1, saya sudah diperkenalkan dengan doa Koronka. Ketika itu setiap hari Selasa, minggu kedua dan minggu keempat, kami berdoa Koronka setelah studi sore, yang mana merupakan doa sore kami sebelum makan malam. Biasanya diadakan pukul 18.30 atau setengah 7. Dan dari situ saya mulai bertanya, apa ini Koronka? Dan mulai mencari-cari tahu. Koronka itu berasal dari kata corona, yaitu mahkota. Dan kemudian dari situ beberapa tahun berikutnya, 1 tahun mungkin, saya kemudian mendapat buku harian Santa Faustina dan juga gambar kerahiman ilahi. Buku itu diterjemahkan oleh Pater, seorang imam yang berasal dari Polandia, imam SPD yang bernama Czesław Osiecki SPD. Beliau menerjemahkan buku harian Santa Faustina, mungkin bukan yang lengkap karena seingat saya waktu itu bukunya sangat kecil, dan membagikan kepada tidak hanya seminaris tetapi juga umat. Dan di situ saya kemudian membaca buku harian Santa Faustina, semakin mengenali devosi kerahiman ilahi, dan sungguh merasakan bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan, sengsara untuk keselamatan kita.
Dan kemudian dari situ, hal yang menarik yang saya masih ingat sampai sekarang adalah bahwa ketika Yohanes Paulus kedua meninggal, beliau meninggal di tanggal 2 April 2005, hari Sabtu, pukul 21.37 waktu Vatikan. Itu adalah 6 hari setelah Paskah, ya, dan juga merupakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Sehingga ketika kami misa pagi harinya, kami mendapatkan kabar bahwa Bapak Suci sudah dipanggil Tuhan. Dan persis misa itu adalah misa Kerahiman Ilahi. Dan Paus Yohanes Paulus kedua juga adalah seorang yang sangat tekun mendukung, mempopulerkan devosi Kerahiman Ilahi ini. Beliau juga bahkan yang mengkanonisasikan Santa Faustina, yang ia kanonisasi tanggal 30 April 2000, juga pada pesta Kerahiman Ilahi. Tanggal-tanggal ini bukan sebuah kebetulan, tetapi saya percaya sebagai sebuah bentuk pengalaman iman di mana Tuhan sungguh menunjukkan Ia sangat mendukung, sangat merestui devosi ini. Ia sangat menginginkan agar kita semua mengenali dan juga mencintai devosi kepada Kerahiman Ilahi. Ia sangat ingin agar kita menyadari bahwa dosa-dosa kita membuat putranya sangat menderita. Dan karena itulah kemudian Ia memberikan putranya untuk menjadi juru selamat kita. Ia menunjukkan belas kasih-Nya, kerahimannya yang luar biasa, agar kita mengalami keselamatan. Karena keselamatan tidak kita peroleh karena jasa-jasa kita, karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi justru karena kerahiman dan kemurahan Tuhan. Perbuatan baik kita tidak ada artinya bila dibanding dengan dosa-dosa kita. Dosa kita akan jauh lebih banyak. Tetapi kerahiman Tuhan, belas kasih-Nya, itulah yang menyelamatkan kita. Tetapi justru dengan merenungkan cinta kasih Tuhan ini, kita kemudian juga diajak untuk selalu menyadari dan selalu berpaling kepadanya, selalu mengupayakan pertobatan, mengupayakan semangat doa dan mati raga. Dan ini juga yang menjadi semangat dasar di dalam masa Prapaskah ini. Saya juga berusaha juga untuk selalu mencintai devosi ini, ya, walaupun tentu dengan berbagai macam kesibukan. Kadang-kadang juga kita berpikir bahwa doa ini, devosi ini adalah doa persiapan orang yang akan meninggal. Tetapi justru sebaliknya, doa ini terutama juga koronka, khususnya juga merenungkan jam-jam kerahiman, tidak hanya untuk orang-orang yang sudah meninggal, tetapi juga untuk kita yang masih hidup, agar hidup kita selalu dipenuhi dengan berkat dan rahmat Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudari Saudaraku, kiranya sharing singkat ini boleh menjadi inspirasi kita untuk tetap tekun mengasihi Tuhan Yesus, menjadikan Dia sebagai andalan hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama sharing iman tentang kerahiman dari Romo Reno, Romo terkasih kita. Bagi para Romo, Suster, Frater, dan semua sahabat kerahiman dimanapun berada, silakan saling berbagi kehidupan Anda, pengalaman-pengalaman Anda akan kebaikan, akan belas kasih Allah yang terjadi dalam hidup Anda. Sharingkan dan bagikan, silakan rekam dalam bentuk format landscape dengan durasi sekitar 5-10 menit.
Tetapi kalau memang banyak, silakan ya, mungkin agak lama, dipersilakan. Kirimkan ke nomor WA di Japri di bawah ini, dan juga mungkin semua pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu berikan ini seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan, di mana mungkin ada pendengar yang mendengarkan kesaksian akan mengalami kerahiman Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam kerahiman.